Terus yang sini siapa? Excel. Si Jun ya, si Jun. Jun yang ngajarin bedanya. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Luar biasa. Kembali kita hadir untuk mulai kebutuhan lagi di sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita Permata Hatiku.
tak pernah ragu. berkuasa di bumi di surga. Kita
pengabdian kerja buat Tuhan. Terima
Mari kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa kami masih bisa berkumpul pada malam hari ini Tuhan bersama anak kebaikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berhenti mengenalkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan Yesus berkenan Tuhan di hati-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami hari suruh memberikan persembahan Tuhan berkat saja Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, di dalam hamba ini yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati juga kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Benalu. Kemarin kita sudah singgung ya waktu khotbah yang lalu tentang Raja Muda. Ingat gak? Masih ingat gak? Kita sedikit menyinggung tentang hal ini. Kenapa Raja Yosia berhasil? Kenapa Raja Yosia berhasil dari usia 8 tahun berjalan dan menyelesaikan panggilannya dengan baik? Dan lebih hebatnya, anak muda ini bisa menyelesaikan kerajaannya dengan luar biasa, dengan berhasil. Dia membangun bait suci, dia perbaiki. Dia bisa mengkoreksi, bayangkan, mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya, keturunan raja sebelum dia. Padahal usianya 8 tahun. Ya enggak? Padahal usianya 8 tahun. Dia bermulai dari usia 8 tahun dia menjadi raja, tapi berhasil. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Gak menyimpang. Apa sih arti menyimpang ke kanan dan ke kiri? Kenapa raja-raja sebelumnya bisa sampai terjebak dalam situasi membawa yang tidak kudus ke rumah yang kudus? Raja-raja yang sebelumnya, bahkan kenapa rakyat Israel dihukum Tuhan, karena mereka menajiskan rumah Tuhan, rumah yang kudus, ibadat yang kudus, penyembahan yang kudus itu dengan membawa api lain, dengan membawa roh lain yang mengotori rumah Tuhan. Padahal dia usia 8 tahun, dia bisa mengkoreksi. Ini yang luar biasa. Menjabat di usia muda, tapi dia bisa sukses. Menjabat di usia 8 tahun. Kelas berapa ya 8 tahun? Kelas 2, kelas 3 SD. Dikatakan apa? Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti pendahulunya. Dia mengkoreksi apa yang baik di rumah Tuhan, apa yang perlu ditambahkan di rumah Tuhan, apa yang nggak perlu, yang mencemari rumah Tuhan, disingkir-singkirin. Benda-benda yang menajiskan itu disingkir-singkirin. Yang numpang otoritas di rumah Tuhan, di bait suci itu disingkir-singkirin. Ini nggak berkenan. Ini
mendurhakai Tuhan, ini mengecewakan Tuhan. Bayangkan. Ini nggak, Tuhan nggak suka. Yang begini nih, karakter begini nih, Tuhan nggak berkenan. Itu yang ada di dalam pikirannya. Tapi dari apa yang dia lakukan itu berhasil mensejahterakan kerajaannya dan rakyatnya. Kenapa yang lain generasi sebelum dia bisa sampai terjebak, bahkan Salomo terjebak di dalam penyembahan berhala. Makin ke sana, makin ke sana, makin iya, makin ke sana, makin iya. Salomo sibuk dengan istrinya dan lupa membuka rumah Tuhan. Disibukin, dilalai, sampai lalai, sampai dia nggak mempersiapkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus membuka tabir, ini loh yang terjadi dalam diri manusia. Ini loh yang terjadi dalam diri manusia. Kenapa manusia itu makin hari makin jauh dari rupa dan gambar Allah? Makin hari karakternya itu makin jahat. Kenapa manusia itu makin hari makin tidak berkenan kepada Tuhan? Ini yang bongkar oleh Tuhan Yesus. Yuk kita buka lagi di Markus 5 ayat 1 sampai 17. Ternyata dalam diri kita yang adalah bait sucinya Tuhan, ada yang menumpang dari 1 roh, 2 roh, 3 roh, 4 roh. Dari perjalanan hidup kita dari bayi ada dogma. Dari perjalanan kita dari kecil mulai remaja ada tradisi, ada ajaran, ada apalagi didikan dari dunia ini yang bukan dari Tuhan. Akhirnya menumpang yang membuat manusia kehilangan gambar dan rupa. Ya, saya bacakan Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai aja putus. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya. Apa ini sifat manusia? Apa ini sifat normal manusia? Siang malam jalan di pekuburan. Siang malam kita tuh belajar, siang malam tuh kita bekerja, siang malam tuh kita mempersiapkan masa depan kita. Tapi karena ada iblis yang di dalamnya, dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli, menyakiti dirinya dengan batu. Ini jauh dari gambar Tuhan, jauh dari gambar Kristus, jauh dari karakter Kristus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Ada roh jahat di dalam dirinya, tapi dia menghampiri Yesus lalu menyembah. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa
9. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Enak ya punya otoritasnya. Hai orang jahat, keluar dari tubuh ini. Roh jahat keluar dari tubuh. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Ini nama apa istilah? Nama apa istilah? Ayo pikir dong, anak muda. Kalian itu harus pintar. Ini nama apa istilah? Istilah. Apa arti? Apa istilah legion itu? Banyak kumpulan, satu kompi, satu pasukan. Berapa satu legion? Isi dari satu legion? Biarin anak muda jawab. Gak apa-apa, googling. Selalu ya kalau ada yang khotbah, ada yang nggak tahu, googling. Sekarang kalau ada sesuatu yang nggak tahu itu memalukan. Berapa satu legion? Ribuan, berapa ribu? 5 sampai 6 ribu. 5 sampai 6 ribu bisa berkumpul di dalam satu tubuh. Kenapa dia bisa berteriak-teriak di gunung, di bukit-bukit, dan memukuli dirinya? Itu manusia normal nggak? Enggak. Dia udah dikuasai. Ternyata untuk mampu menguasai satu tubuh manusia yang adalah bait Allah ini butuh ribuan roh. Dari kecil nih kita berjalan. Nanti orang tua kita bilang, jangan sampai ya orang Kristen. Nah, nanti kalau ada debt collector datang, bilang ya, papa nggak di sini. Mulai bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong 5, bohong 6, bohong 7. Dari kecil udah mulai mencuri. Dari kecil bayang itu roh. Perbuatan ini hanya satu tindakan, tetapi secara kasat mata itu roh. Roh pencuri, roh berdusta, roh bohong, roh ingkar, roh tipu daya, roh apa lagi? Yang gak baik. Roh malas mandi. Orang gila mandi gak? Enggak. Saya malas mandi. Dia nggak akan menjaga dirinya. Dia akan merusak dirinya. Dia merokok, ya orang lain merokok nggak apa-apa kok. Kok minum obat-obatan, obat anjing diminum ya mungkin fly. Oh putau, dihirup fly, ciu. Apa lagi? 1 sloki, 2 sloki. Apalagi itu semua roh yang ada di dalam dunia ini. Bayangin roh yang segitu banyak berkumpul di dalam satu orang. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Benar gak? Pernah lihat gak? Ada orang mau ke gereja gak nyampe. Pernah lihat gak? Ada orang ke gereja tapi gak nyampe. Niatnya ke gereja, minggu depan aku ke gereja. Mulai besok, mulai nanti malam aku mau baca Alkitab. Tapi nggak nyampe. Kenapa? Ada banyak roh yang akan menghalangi kita untuk melakukan yang baik. Kenapa saya kalau selalu waktu nuntut khotbah kita bisa akan berjanji. Kalau saya nuntut khotbah, ayo buat janji sama Tuhan. Biar apa yang engkau dengarkan hari ini di sini nyampe dibawa pulang dan jadi dalam kehidupan kesehari-hari. Oh, saya mau baca Alkitab setiap hari. Ada yang pernah janji gitu dan nggak kesampaian? Ada yang mau janji baca firman. Oh, mulai besok saya mau mendaftarkan nama saya baca firman. Dari mana manusia berkarakter seperti Yesus? Kalau bukan dari Alkitab.
Saya sudah belajar di Alkitab bolak-balik. Tidak ada hukum di dunia manapun yang akan dilanggar oleh Alkitab. Bawa ini kemana, ke dunia manapun, negara manapun, buktikan bahwa karakter firman Tuhan tidak akan pernah bersinggungan, bertolak belakang dengan hukum dunia ini. Tapi roh-roh yang ada di dalam dunia ini membawa kita melanggar aturan. Bayangin, diikat pun nggak berhasil, dirantai pun diputuskan, karena segitu banyak roh. Siapa di sini yang orangnya terbuka? Siapa di sini yang orangnya nggak apa-apa? Boleh? Iya. Besok kita kamu nggak usah ke gereja besok. Kita main aja. Sabtu kan ada pasar malam tuh. Sabtu tuh, yuk. Nggak usah pemuda. Itu raja apa enggak? Ada roh yang mau menghinggapi tubuh kita untuk menolak firman Tuhan, untuk menolak kita dekat dengan Tuhan. Itu satu roh. Janji mau baca firman nggak jadi, udah capek besok lagi. Akhirnya baca nggak? Enggak. Ribuan, 5.000 sampai 6.000 pasukan untuk menggagalkan orang itu agar tidak serupa dengan gambar dan rupa Bapa. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah. Ngapain? Pindah. Ini loh yang saya katakan benalu. Dia menumpang dalam diri kita. Kenapa? Iblis tidak punya aturan waktu. Iblis bisa tembus tembok nggak? Bisa. Tapi dia punya tutorial. Tapi dia tidak di mana-mana. Yesus Immanuel, Bapa Immanuel, tetapi Iblis tidak. Dia bisa ada di sini tetapi tidak ada di kamar. Biar si iblis ini bisa masuk dalam ruang waktu dan tempat, dia masuk ke dalam manusia. Untuk masuk di dalam dimensi ruang dan waktu, dia masuk menghinggapi manusia. Kenapa dia gak suka di babi-babi? Karena besok kalau udah babinya gede dipotong. Itu cuma tempat dia singgah sementara sebelum dia habis. Ini loh yang saya bilang, pohon bibit benalu kecil hingga jatuh di sini. Kita umpamakan pohon ini adalah pohon hidup, benihnya jatuh. Lalu oleh karena matahari, dia makin besar. Makin besar, dia bisa lebih besar lebih dari pohon utama. Bahkan menguasai batangnya dan mengambil kendali. Kenapa Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iblis sedang menumpang dalam diri mereka untuk menyalibkan Yesus. Iblis sedang menumpang dalam diri seorang begal untuk melakukan kejahatan. Dia nggak punya kecerdasan untuk mencari uang. Bagaimana cari uang? Ini ada golok nih. Iblis datang, bawa aja, gorok no, ada orang no.
ada anak kecil bawa motor, lu cegah dan lu dicari di jalan yang sepi. Iblis yang merasuki dia lalu mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya, lalu menyimpannya. Ada kesempatan kejahatan bisa terjadi kalau ada kesempatan. Tapi sebelumnya dia sudah dihinggapi oleh si iblis, lalu melakukan kejahatan. Pembunuh adalah karakter si iblis, pendusta. Bapak segala dusta adalah si iblis. Ayo, siapa masih suka berdusta? Siapa masih suka malas? Kenapa orang bisa sampai ngerampok? Karena di kepalanya nggak ada pengetahuan untuk mencari uang. Yang ada dia tahu apa jalan pintas, bunuh orang. Kalau dia sifatnya manusia, tega nggak ngegorok orang? Enggak. Ngegorok binatang aja nangis kita. Nggak tega. Ada yang tega melihat anjing sendiri yang begitu baik gitu, digorok itu buat dimakan. Enggak, biasanya orang begitu. Enggak, aku kamu makan. Ikan aja, ikan yang kita piara sampai gede, nggak tega kita makan. Karena normalnya manusia nggak akan membunuh, nggak akan mendustai, nggak akan melukai, nggak akan menipu, enggak. Kalau banyak waktu itu kita pakai untuk mencerdaskan diri dan membekali diri dengan pengetahuan uang berkat, enak. Kita nggak usah melakukan kejahatan. Yang ada apa? Makan-makan kita yuk. Nggak usah ribut, nggak usah berantem, makan-makan. Tenang aja, ngopi yuk, ngopi. Daripada ribut mending ngopi. Berkat itu adalah karakter Tuhan, karakter Kristus. Belajar hikmat, roh hikmat, pengetahuan, kecerdasan itu datangnya dari Tuhan. Tapi tipu daya, siasat, pembodohan, pembohongan itu dari si iblis. Ayo, milih yang mana? Kenapa saya bawa firman Tuhan ini? Karena apa? Ada banyak benih yang mau menumpang. Ada banyak roh-roh dunia ini mau menumpang dalam diri kita. Nanti kita besar, firman Tuhan bilang apa? Kejahatan itu sampai dibuahi menjadi dosa. Pertama-tama niatan dulu. Niat dulu. Aku sebel sama orang itu karena gue tuh kayaknya sombong banget. Niat dulu, dari kebencian dulu. Sampai akhirnya berbuah apa? Pemukulan. Pas ketemu dipukul, berdarah. Syukur loh kok syukur? Melukai teman sampai luka dan bersyukur. Kalau roh Tuhan di dalam dirinya bersyukur enggak? Dia akan sedih. Temannya terluka. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak mungkin. Tapi kalau orang yang terpengaruh obat-obatan bisa tuh menyayat-nyayat dirinya tuh, beler, mabok, ngefly, dikendali. Berapa banyak roh jahat yang sudah ada merasuki dirinya. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik ya. Jadi hati-hati kalau nonton film horor. Hati-hati nonton film horor. Stigma itu bisa masuk. Paradigma yang ada yang ditampilkan di layar itu bisa masuk.
Judul ininya, judul filmnya apa? Di sini ada saya. Kenapa kita nggak bilang di sini ada Tuhan? Tapi karena tren, lu nonton ada filmnya seru. Judulnya apa? Di sini ada setan. Semua orang bilang di sini ada setan. Semua orang di sini ada setan. Jadi biasa. Semua orang main, berteman. Kok nongkrong sana, nongkrong sini, pindah tongkrongan sana, pindah tongkrongan sini. Tongkrongan sana, tongkrongan sini, pindah rumah teman gua, rumah teman gua. Ada persiapan belajar nggak? Enggak. Ada mempersiapkan masa depan nggak? Di rumah ada apa kek? Baca apa kek? Punya apa kek? Punya keahlian ini dari itu nggak punya apa-apa. Karena apa? Waktunya habis dipakai untuk nongkrong. Ini kalau orang terlalu terbuka dan gampangan, kita nggak jadi apa-apa. Kita lupa mempersiapkan masa depan. Yosia 8 tahun, dia close pengaruh dari luar. Dikatakan apa? Dengan istilah dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi dia tahu firman Tuhan. Dia sensitif dengan apa kata Tuhan. Seperti leluhurnya Daud. Kalau ada teman ngajakin hari Sabtu sore, mau nggak? Enggak, ya benar ya. Kita mulai memperhitungkan, beneran. Iya dan tidak itu tergantung kita kan? Iya dan tidak itu tergantung kita. Kalau kita punya skala prioritas, temen gue ngajakin, lo daripada gue main, mendingan gue gereja. Mendingan saya dekat dengan Tuhan. Artinya adem ayem. Pilihan pengajaran, pilihan didikan itu masuk dalam diri kita, mempengaruhi kita. Ada kan pasar malam cuma sebulan sekali loh, gereja kan tiap minggu ada kan? Bukan soal tiap minggunya ada. Kalau udah biasa nggak gereja, halo perhatikan, kalau udah nggak biasa gereja, besok nggak gereja, besok nggak gereja, akhirnya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Terlalu gampang mengiyakan apa kata orang. Ya udah. Akhirnya kita hilang dari hadapan Tuhan. Itu persoalannya. Kan kita mampu memilih. Kita orang merdeka. Kita punya free will. Kita punya free will atau kita ini sudah ditakdirkan. Coba deh jawab. Kita punya free will atau punya takdir? Siapa yang masih belum ngerti takdir dan free will? Rizka ditakdirkan Sabtu ini nggak gereja. Percaya nggak? Enggak. Yang milih siapa? Kamu toh. Kamu yang ngatur waktu, kamu yang punya waktu, kamu yang punya ruang dan waktu, kamu bisa mengatur kemana kamu jalan hari ini. Kita punya kemerdekaan untuk memilih. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk mengerjakan mau jahat apa mau baik. Bilang aja apa namanya, alasan masih di jalan macet nih, difotoin mobil macet. Lama-lama biasa berbohong.
bukan tentang kau datang atau tidak datang. Lama-lama biasa berbohong dan biasa nggak ada di hadapan Tuhan. Nanti pilih teman orang-orang yang jauh dari Tuhan, dapat pasangan hidup yang jauh dari Tuhan, akhirnya kejeblukan. Mau nikah di gereja atau mau nikah di mana ya? Semestinya itu kan kita yang milih. Sudah dari jauh hari, gampang itu diprediksi. Kalau nggak masuk dalam kategori, jauhkan dari jauh-jauh hari. Jangan buat pilihan di ujung hari. Aku bingung loh, tapi aku sayang banget sama dia. Alasan. Kenapa sebelum ada indikasi untuk terpesona dan jatuh cinta, jauhkan dari awal. Tutup pintu. Milih lagi, cari orang yang lebih bisa untuk berteman dan membuat pilihan yang sama, dekat dengan Tuhan. Nanti nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Yang lagu apa itu? Kau di sana, aku cerita kita sedikit cerai mau dimakan, kagak. Ini bukan tentang apa katanya? Tentang iman, tetapi apa yang tentang bukan apa yang diyakini, bukan. Itu jebakan semuanya. Kita yang milih, kita punya hak untuk merdeka dan punya waktu. Sekarang saya mau berdoa, saya mau manggil Tuhan, bebas. Dia Immanuel, dia tidak terbatas dengan waktu. Kenapa yang lain dibatasi jarak dan waktu? Kamu jam segini harus berdoa, jam segitu harus berdoa. Oh, Tuhannya punya waktu. Tuhan kita bebas loh. Kita bebas untuk memanggil Tuhan kapan saja. Padahal jam 3, jam 4 pagi pasti bangun jeder. Tuhan Yesus. Rasa damai tidur lagi. Enak gak? Merdeka kan? Tapi kalau sudah roh yang agamawi itu masuk dan membelenggu, udah deh, prinsipnya beda. Semua agama sama. Ini racun. Semua agama masih mengajarkan kebaikan. Enggak. Saya sudah belajar firman Tuhan terstruktur dan rapi membangun dari awal penciptaan sampai akhir daripada Yesus menutup dunia ini. Tetapi kitab yang lain tidak. Dan tidak konstruktif tetapi destruktif, menghancurkan, membelenggu, membuat engkau jauh dari Tuhan. Pintar sih tapi gak dekat Tuhan. Orangnya pintar, pandai, ekonominya bagus, uangnya banyak, tapi gak dekat Tuhan. Buat apa kau itu? Kalau dekat Tuhan bisa bawa ke rumah Tuhan. Nah, kalau gak kenal Tuhan, uang segitu banyak buat apa? Buat disimpan dalam berkas-berkas untuk membuat kenyamanan hatinya. Pertanyaannya, buat apa kau itu? Kau pintar, kau pandai, kau kaya, kau punya uang, tapi gak kenal siapa pencipta dunia ini dan bagaimana membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kalau udah roh-roh dunia ini menumpang dan menjadi benalu dalam diri kita, yang akhirnya bukan kita lagi, bukan karakter Kristus lagi, tapi karakter dunia, karakter iblis. Lukas 11 ayat 24. Ini lihat, perhatikan ya, Lukas 11 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara. Ngapain? Ke tempat-tempat yang tandus, mencari kata-kata di awal apa? Keluar. Copot. Kalau orang bertobat, ini akan keluar dari dalam diri. Ya,
Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, dia nggak mungkin bersekutu menyembah Tuhan. Ketika engkau penyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, roh iblis itu keluar kan? Keluar kan? Iya kan? Dia pasti keluar. Nah, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Yang satu prinsip dengan dia, yang satu prinsip dengan dia. Oh, cari orang yang miskin, cari manusia Kristen yang miskin. Dia hinggapi, dia akan bilang dan berbisik dalam dirinya, enggak usah prinsip-prinsip banget, aku kan orang susah. Apa aja halal kok, boleh. Kerjakan apa aja. Jangan terlalu punya prinsip-prinsip banget. Kamu udah susah. Kamu tuh diizinkan Tuhan susah di dalam dunia ini. Marahlah sama Tuhan. Mulai masuk mengerogoti akal dan pikiran, mengembara. Tapi kalau orangnya tahu firman Tuhan, saya tahu masa depan saya cerah. Ya enggak? Saya tahu masa depan saya luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan pembelaku seperti Daud. Tuhan pembelaku, Tuhan bunuh batuku. Hanya kau iblis, dalam nama Yesus keluar. Iblisnya mengembara lagi. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 25. Perhatikan, kenapa tadi bisa satu legion? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, rapi dan teratur. Biasanya ini orang bertobat. Bertobat. Tapi pertobatan itu lanjut apa enggak? Kita cuma berjanji dalam nama Yesus, amin Bapak, aku akan mengikut Engkau, aku akan setia sama Tuhan. Aku mau menjadi milik Tuhan, aku mau menjadi baikmu yang kudus, aku adalah baikmu yang kudus. Kuusir iblis, roh jahat, dalam nama Yesus, pergi itu iblis dari tubuh kita. Didapatinya rumah itu bersih dan tersapu dan terapi. Kalau ada Kristus di dalamnya, rumahnya bersih, rapi, teratur. Cara berpikir terstruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu produk dari hikmat. Itu produk dari keteraturan. Kenapa listrik bisa mengalir dari pusat sampai ke rumah-rumah, sampai ke handphone kita yang terkecil. Itu namanya terstruktur dan terapi, yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu. Ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak, ngapain? Mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan apa? Berdiam. Bayangin, ada orang yang gak pernah gereja, gak pernah baca firman Tuhan. Kamu ajak ke gereja gampang gak? Oh Pak, berantem dulu. Yang ajak berantem itu bukan dagingnya, tetapi roh jahat yang ada di dalam dirinya. Berantem kita. Yang ngajak berantem itu bukan tubuhnya, tetapi roh jahat yang menguasai dirinya. Karena ketika satu roh keluar, lalu terbuka lagi rumahnya, yang masuk berapa? 7. Lebih jahat. Lebih jahat. Dan membuat prinsip-prinsip yang lebih sadis. Aku kecewa sama Tuhan. Seumur-umur aku gak akan menginjak gereja lagi. Kok kecewa sama Tuhan? Cuma proses. Tuhan cuma mengizinkan engkau dicobai
bukan Tuhan yang mencobai dan menguji. Tuhan cuma mengizinkan engkau dicobai. Ketika engkau jatuh, engkau akan melihat tangan Tuhan yang menopang dan menggendong dan membawa kepada keberhasilan. Tapi di tengah jalan dia udah kecewa sama Tuhan. Masuk 7 roh jahat. Aku gak akan gereja, aku gak akan mengenal Tuhan selama. Dari 7 akan masuk lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Mengacaukan akal dan pikiran. Kenapa di sekolah ada orang juara 1, ada orang juara 3, ada orang juara 4, ada orang yang dapat 2, dapat 3. Duduk bareng di kelas, matanya sama-sama melihat papan tuh, melihat guru yang mengajar. Tapi berapa yang pintar? Kenapa orang dapat 2, dapat 3, dapat 4? Ngapain? Berangan-angan. Ada di dalam kelas, tapi jangan lupa di dalam setiap ruangan ada roh-roh masuk dalam dirinya dan mulai mengajak berangan. Gurunya ngoceh apa, dia mikirin apa? Teman-teman yang mikirin pelajaran, dia mikirin apa? Jadi waktu ujian dapatnya 2, 3, 4. Kenapa? Badannya di situ, pikiran yang dikendalikan oleh roh jahat yang membodohi. Mungkin gak Roh Kudus membodohi manusia? Enggak. Roh Kudus itu roh hikmat, Roh Kudus itu roh pintar, roh pandai. Itu yang ditunjukkan dalam diri Salomo, dalam Amsal-Amsalnya. Itu yang ditunjukkan oleh Roh Kudus di dalam penemu-penemu dan para pemikir, filsuf-filsuf, agama-agamawi, orang-orang kudus. Mereka dihinggapi roh Tuhan. Nabi-nabi, rasul-rasul dihinggapi roh Tuhan. Tapi orang yang dihinggapi oleh roh dunia ini membawa mereka jauh dari Tuhan, tidak segambar dan serupa. Dikatakan apa? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semua. Buku apa yang engkau baca, perhatikan baik-baik. Lebih dahulu baca firman Tuhan sebagai penyaring, filter. Oh, ini sejalan dengan firman Tuhan. Oh, ini hikmat. Oh, ini tidak menjerumuskan. Oh, ini tidak membawa keburukan dalam diriku, tetapi menjadikan aku pemimpin, menjadikan aku banyak berkat. Amin. Jadi banyak berkat. Aku mau melayani mama papaku nanti umur 20. Aku gak mau nyusahin lagi. Aku sudah mulai berjuang dari umur belasan, 14, 15. Aku mulai berpikir membuat program, kira-kira aku dagang apa ya? Sambil gak mau terlepas dari pelajaran. Kita bikin otak ini, cara berpikir ini multi. Kita bikin handphone aja bisa kan? Bisa kan? Belah layar, layar atas sama layar bawah gitu. Otak kita bisa. Mulai berpikir, berjalan pendidikan, mulai berpikir masa depan. Jangan mau mulai di umur 30, tua. Keburu tua. Lawan siasat iblis dan mulai merancang hidup. Apa kata firman Tuhan? Filipi 3 ayat yang ke-10. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan
Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Prinsipnya itu. Karena apa? Yesus aja mau disalib, tunduk dan menyerahkan diri. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu disalib, muridnya bilang apa? Guru, kalau ada yang mau ngapa-ngapain guru, aku akan berdiri paling depan membela guru. Kata Tuhan Yesus apa? Kenyanglah engkau iblis. Engkau tidak tahu apa kehendak Bapa. Yang kujalankan ialah kehendak Bapa. Tunduk, turut. Apa kata Tuhan? Artinya menutup. Teman-teman yang ngajak gini, woi, nongkrong yuk di grup tuh. Biasa grup, woi, kumpul. Jam segini berangkat. Buat orang yang tidak punya roh pertimbangan, dia akan ambil kunci lalu jalan. Gampang nggak? Gampang. Duitnya nggak punya duit bro, gampang kali. Mau kayak kata orang. Kopi bisa dibayar. Waktumu 2-3 jam nongkrong bisa ada yang ganti nggak? Saya nggak mau, saya mikir 2-3 jam kamu bisa ganti waktu saya nggak? Lebih baik saya berpikir tentang diri saya dan masa depan saya daripada duduk nongkrong kopi dibayarin. Kecuali untuk suatu pertimbangan yang bisa, bro, ngumpul. Kita planning gimana buka perusahaan. Bro, kita kumpul. Coba kita diskusi gimana bikin pembukuan, gimana bikin struktur perusahaan. Mau berangkat saya. Itu namanya konstruktif. Terbangun, ada yang bisa digapai. Tapi kalau cuma omong kosong, lu kenal sini nggak temen lu yang dulu yang cewek cantik tuh? Wah, ya, wah. Jam 2 jam tawa-tawa gak ada arti, cuak-cuak mulut ngakak gak ada makna, gak ada yang terstruktur, gak ada yang terbangun, cuma ingat yang lucu. Iya gak kayak gitu? Adik di rumah begitu kan? Satu ngomong semua ngomong kan? Gak tahu masalahnya apa. Yang penting bongbong, satu ketawa, yang lain ketawa, yang ini apa? Ketawa. Ya. Itu prinsip ngumpul tanpa makna. Tapi 2-3 jam itu bisa nggak dikumpulkan, dikembalikan? Cuma dengan tawaran ngopi yang dibayar, saya nggak mau. Nggak bisa kembali. Sudah terlanjur tua. Mobil tua nggak bisa dibawa ngebut 140, 130 nggak bisa, tapi mobil muda bisa. Mulai berpikir, jangan terlalu gampang. Ya, siap nyusul, kopi darat. Kalau saya nggak mikir dulu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Perbanyak baca firman. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kita akan berpikir mana yang lebih baik dan buat skala prioritas. Bro, mabar. Gabung grup. Wait, siap. Masa depan gak ada yang jamin. Kalau bisa kita dewasa, orang tua ada dalam kesusahan, aku nih pak, aku bisa. Tenang, mama sudah tua, duduk di rumah, aku yang kerja. Enak kan? Bikin dulu kapan membalas orang tua. Jangan mikir nanti nikah. Aduh, perih. Saling membalut. Ada kita orang muda
dapat duit gampang. Karena ketika mereka tua dan kita muda, sudah beda cara cari duit. Tapi kalau orang muda yang nggak bisa cari duit, orang tua yang udah bahola dan kolot suruh cari duit di zaman modern, buka TikTok aja nggak bisa, fitur TikTok aja nggak bisa, apalagi suruh live TikTok. Ini loh pemilihannya, sampai dikatakan apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, ketaatan, kebangkitan, bangkit dan hidup. Jadi daya pikir ini bangkit dan menciptakan karya-karya baru. Yang jago nyanyi, yang jago program, yang jago bikin startup, bisa lah dagang, bikin itu, bikin ini, kayaknya bisa nih, dananya segini, yuk kita gabung kolektif lu dari itu berapa, gue punya ini, yuk kita mulai bikin ini gorengan modern di zaman nih, kekinian, teh kekinian, kopi kekinian, gorengan kekinian, bangkit dalam kebangkitan. 11 ada ya? 11 ya. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jaminan hidup diberkati, matinya dalam lindungan Tuhan. Siapa yang berhasil dalam hidup sekarang akan menjadi tuan dan pemerintah di dalam kerajaan yang berikutnya. Siapa yang tidak mengendalikan waktu, bahkan ditumpangi oleh benalu-benalu roh jahat, engkau akan terpuruk dan jatuh. Yohanes 10 ayat 10. Ini intinya, inti dari firman hari ini. Ada dua pilihan. Dalam firman hari ini ada dua pilihan. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayo. Yang kenal Tuhan gak mungkin kita miskin. Beneran, yang pakai waktunya dengan baik gak akan mungkin miskin, gak akan mungkin minim pengetahuan, tapi hikmat berkelimpahan. Seperti Yusuf, raja aja bertanya sama dia, ayo siapa yang mau bangkit? Mau bangkit? Ya, kita dengan ujian kita. Kalau ada teman ngajakin, mikir dulu.
seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ini waktu kita ini terbuka luas, terbuka lebar. Bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi untuk mengenal Bapa. Yesus masa-masanya dipakai untuk mengenal Bapa. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Siap mengenal Bapa? Kalau pertimbangannya ini waktu kita ada di dalam dunia, ada teman ngajak baru deh. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, kata Daud. Kenapa orang nggak diberkati jauh dari Tuhan? Karena apa? Ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka diberkati dan pandai dan pintar. Tuhan bilang, buat apa kamu itu? Nggak ada gunanya. Tapi waktu kau diberkati di dalam Tuhan, kau akan membawa sukacita, bawa persembahan, berkati orang tuamu, berkati serumahmu. Ajak mereka bersenang-senang dan menikmati Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin nyata, ku rasakan terus. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku tahu kepadamu Bapa. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Setiap saat di dalam hidupku, yang rasakan jamaah Tuhan hari ini. Katakan dalam hatimu, kudus, 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 kudus. Pegang tubuhmu, bersihkan tubuhmu dari roh-roh jahat. Katakan kudus, kudus, kudus. Engkau baik
kudus. Semua yang mendengar firman katakan kudus, kudus, kudus. Bersihkan rumahmu, bersihkanlah ya Tuhan. Mari kita mulai yang baru di dalam Tuhan. Bersihkan dengan tangan. Jamah akal pikiranmu, jamah hatimu, jamah kepalamu, katakan kudus, 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 kudus. Oh. Jangan biarkan satu roh putih, baik itu paradigma, baik itu kebodohan, baik itu siasat dunia ini, jauhkan, singkirkan. Katakan dalam nama Yesus, keluar dari dalam hati dan pikiranku, keluar dari tubuhku, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Singkirkan roh dusta, singkirkan roh bohong, singkirkan roh tipu daya, siasat-siasat yang enggak penting. Firman Tuhan bilang ya, katakannya, tidak katakan tidak, karena selebihnya daripada itu adalah datangnya dari si iblis. Kudus, kudus, kudus. Rasakan jamahan Tuhan. Kudus, 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 kudus. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggalkan setiap saat di dalam pulanglah dengan perkataan Tuhan. Pulang dengan kekuatan yang baru. Jangan iakan ajakan dunia ini, tetapi iakan ajakan Kristus, ajakan Tuhan. Mari angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha.
Tuhan Yesus memberkati, sama-sama katakan amin.